Selamat sore sahabat. Hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah yang penuh dengan petualangan dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Sebagai seorang sopir truk lintas Jawa, saya telah menjelajahi berbagai sudut pulau. Tetapi perjalanan saya ke Kalimantan adalah sesuatu yang benar-benar berbeda dan menantang. Cerita ini adalah tentang bagaimana saya merantau ke tanah Borneo, menghadapi rintangan yang tak terduga, dan menemukan makna sejati dari keberanian dan persahabatan. Jadi, duduklah dengan nyaman, siapkan secangkir kopi, dan mari kita mulai petualangan ini bersama. Semua dimulai ketika saya mendapatkan tawaran kerja untuk membawa muatan barang dari Surabaya ke pedalaman Kalimantan. Awalnya saya pikir, apa susahnya sih? Toh, saya sudah biasa bawa truk keliling Jawa. Tapi ternyata Kalimantan memiliki tantangan tersendiri yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Pagi itu, saya berangkat dari Surabaya dengan semangat baru. Setelah perjalanan laut yang panjang dan membosankan, akhirnya saya sampai di pelabuhan Banjarmasin. Udara di sana lembab banget, membuat keringat lengket di kulit. Meskipun begitu, saya tetap bersemangat karena ini adalah pengalaman baru yang sangat saya nantikan. Perjalanan darat di Kalimantan mulai menantang saat saya meninggalkan kota dan memasuki daerah pedalaman. Jalanannya berkelok-kelok, naik turun, dan banyak yang belum diaspal. Truk saya mulai mengeluh dengan suara mesin yang agak berisik, tapi saya berusaha tetap tenang. Kalau saya panik, truk saya bisa mogok kapan saja, dan itu bisa menjadi masalah besar di tengah hutan. Pemandangan di sekitar memang indah, namun kondisi jalan yang menantang membuat saya harus ekstra hati-hati. Setiap tanjakan dan turunan terasa seperti ujian yang menguras tenaga dan konsentrasi. Di satu titik, saya harus berhenti di sebuah desa kecil karena truk saya mulai mogok. Di sana, saya bertemu dengan Pak Jaya, seorang penduduk lokal yang sangat baik. Dia mengerti mesin truk lebih baik daripada saya. Saya tanya dia, "Pak, bisa bantu saya nggak? Truk saya mogok nih." Pak Jaya tersenyum dan bilang, "Tenang saja nak, biar saya lihat dulu." Dia langsung mengoprek mesin truk saya, dan nggak lama kemudian mesin itu nyala lagi. Saya merasa sangat terharu sahabat. Sebagai tanda terima kasih, saya memberikan bekal makanan yang saya bawa. Kami duduk di bawah pohon besar, ngobrol panjang lebar tentang kehidupan di Kalimantan. Kami di sini hidup sederhana, tapi saling bantu itu sudah biasa, kata Pak Jaya. Hutan ini adalah rumah kami. Kami jaga dan hormati alam, dan alam pun menjaga kami. Pembicaraan itu membuat saya merenung tentang kehidupan dan bagaimana kita seringkali lupa untuk menghargai alam dan sesama manusia. Kehangatan dan keramahan Pak Jaya memberikan saya pelajaran berharga tentang arti kebersamaan dan saling tolong-menolong di tengah keterbatasan. Malamnya, saya tidur di warung kecil di pinggir jalan. Warungnya sederhana, tapi suasananya hangat dan penuh keakraban. Di sana, saya bertemu dengan seorang sopir truk lain, namanya Bang Ucok. Dia juga merantau dari Sumatera dan sudah lebih dulu mengenal jalanan Kalimantan. "Kamu baru ya di sini?" tanya Bang Ucok sambil menyeruput kopi hitamnya. "Iya bang, baru kali ini bawa truk ke Kalimantan," jawab saya. "Hati-hati, jalannya banyak yang curam, dan kalau hujan bisa longsor. Tapi tenang, semua bisa diatasi kalau kita saling bantu," kata Bang Ucok sambil tertawa. Obrolan dengan Bang Ucok memberikan saya banyak wawasan tentang medan yang akan saya hadapi dan trik-trik untuk mengatasi berbagai tantangan di jalan. Perjalanan terus berlanjut, dan saya masih ingat satu kejadian yang bikin jantung saya mau copot. Waktu itu saya harus nyebrang sungai pakai kapal kecil yang bisa mengangkut truk karena jembatannya rusak. Air sungainya deras banget dan kapal itu kelihatan rapuh. "Yakin nih bisa nyebrang?" saya tanya ke operator kapal. "Tenang aja mas, udah biasa ini," jawab dia santai. Saya deg-degan setengah mati waktu truk naik ke kapal. Kapal mulai bergerak, saya bisa merasakan goyangan kuat. Rasanya kayak diayun-ayun di atas air. Tapi alhamdulillah kami berhasil nyebrang dengan selamat. Pengalaman itu bikin saya lebih bersyukur dan menghargai kerja keras orang-orang di sini. Setiap malam saya ngobrol dengan sopir-sopir lain, mendengar cerita mereka yang penuh tantangan. Dari mereka, saya belajar banyak hal. Tentang trik-trik mengatasi jalan yang sulit, tentang keberanian, dan terutama tentang bagaimana pentingnya saling bantu di tengah keterbatasan. Cerita-cerita mereka memberikan saya semangat baru dan kepercayaan diri untuk melanjutkan perjalanan ini. Saya merasa menjadi bagian dari komunitas sopir truk yang saling mendukung dan berbagi pengalaman. Akhirnya, setelah berhari-hari perjalanan, saya sampai di tujuan. Saya lihat desa yang saya tuju,
Penduduknya menyambut saya dengan ramah. Mereka butuh barang untuk membangun sekolah baru. Saya lihat anak-anak di sana, wajah mereka penuh harapan. Perasaan saya campur aduk antara lega dan bangga. Lega karena perjalanan panjang ini akhirnya selesai, dan bangga karena saya bisa jadi bagian dari sesuatu yang penting. Saya merasa apa yang saya lakukan bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat di pedalaman Kalimantan. Nah sahabat, itulah cerita saya. Merantau ke Kalimantan sebagai sopir truk lintas Jawa bukan cuma soal nganter barang, tapi juga soal belajar tentang hidup, tentang keberanian, dan tentang pentingnya persaudaraan. Perjalanan ini mengubah saya, bikin saya lebih menghargai setiap detik kehidupan dan setiap orang yang saya temui di jalan. Pengalaman ini memberikan saya perspektif baru tentang arti kebersamaan dan semangat gotong royong. Jadi, kalau kamu punya kesempatan buat merantau, jangan ragu. Siapa tahu, kamu juga bakal menemukan petualangan dan pelajaran hidup yang gak terlupakan. Petualangan ini bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tapi juga tentang perjalanan hati dan jiwa yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Share video ini kalau kamu merasa terinspirasi, dan tulis di kolom komentar tentang pengalaman kamu yang paling berkesan. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.